Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur selalu kita haturkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh atas semua kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup, atas anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita setiap saat tanpa kita minta, tanpa kita memohon dan tanpa kita bayar. Allah berikan banyak sekali nikmat. Alhamdulillah juga atas taufik yang Allah berikan kepada kita semua malam hari ini sehingga kita bisa hadir di majlis, hadir dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan hadir mudah-mudahan dengan satu tujuan mulia. Tujuannya adalah ingin menggapai ridha Allah, ingin taqarrub ila Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, ingin mendapatkan maghfirah Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, dan ingin diselamatkan dari dunia sampai akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Niat yang baik dalam majlis pengaruhnya besar. Niat seseorang punya efek yang besar kepada orang tersebut. Setiap yang hadir malam hari ini tidak sama akan mendapat pahalanya meskipun duduknya sama, majelisnya sama, bacanya sama, yang didengar sama. Tapi pulang tidak sama pahalanya. Yang membedakan adalah niat. Semakin bagus niat seseorang, semakin baik niat seseorang, semakin banyak niat baik seseorang, semakin bagus dan banyak pula pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semakin kurang niat seseorang, semakin lemah niat seseorang, maka yang didapatkan seperti yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia mendapatkan apa yang mereka niatkan. Mudah-mudahan Allah masukkan niat kita seperti niatnya para salihin. Niat kita seperti niatnya para aulia Allah. Niat kita seperti niatnya orang-orang mulia yang pandai memasang niat saat mereka melakukan ibadah. Seperti niatnya guru-guru kita yang mulia, orang-orang yang mulia, para salihin, para aulia. Mudah-mudahan kita masuk dalam niat mereka, sehingga seperti halnya mereka mendapatkan banyak anugerah dari Allah, kita juga mudah-mudahan mendapatkan seperti mereka. Amin Allahumma. Dalam ucapan salah satu seorang soleh mengatakan as-saqi baqi. Maksudnya apa? Yang mengucuri, yang memberi, yang menganugerahkan kebaikan-kebaikan, yaitu Allah, masih ada dan maha mampu. Seperti halnya mereka para wali diberi sama Allah kemuliaan-kemuliaan, diberi anugerah-anugerah, diberi keistimewaan. Para walinya Allah diberi macam-macam anugerah. Yang memberi saat ini masih ada. Yang memberi kemampuannya tidak berkurang. Yang maha memberi kekayaannya sama sekali enggak berkurang. Dan yang memberi tidak dibatasi siapapun, masih mampu memberi kepada siapapun, sehingga kita berhusnudzan, mudah-mudahan Allah beri juga kepada kita. Amin Allahumma. Amin ya rabbal
Yang penting jangan putus asa. Yang penting jangan su'dzon. Yang penting jangan merasa lemah dan tidak mampu. Naam, kita enggak mampu tapi Allah Maha mampu. Kita lemah tapi Allah bisa menguatkan kita gitu. Allah Maha memberi kekuatan. Allah bisa. Kita enggak pantas tapi Allah bisa mantaskan. Makanya kita minta dengan kemampuan Allah, dengan kudrat iradat Allah, dengan keluasan kasih sayang Allah, dengan kelembutan Allah, mudah-mudahan Allah berikan semuanya kepada kita seperti halnya Allah memberikan kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi kalau kita dengar karomatnya para aulia zaman dahulu ya, kita dengar luasnya ilmu para ulama zaman dahulu, kita dengar hebatnya orang-orang dahulu, enggak usah terus sekarang sih sudah enggak mungkin. Kata siapa enggak mungkin? Jangan membatasi kemampuan Allah. Masih mungkin. Kalau dulu ada Syekh Abdul Qadir Jilani, di akhir zaman pun akan ada orang yang makomnya setiap zaman ada orang-orang. Cuman kita kadang-kadang husnudzonnya lemah. Cara pandangnya tidak luas. Kadang di setiap zaman orang-orang yang seperti aulia-aulia zaman dahulu ada mereka. Yang karomahnya, yang makomnya, yang sirnya, yang keberadaannya ada setiap zaman. Jangan dibatasi dengan sudah kayaknya sudah nggak ada lagi. Kata siapa nggak ada? Ada. Bahkan kadang-kadang di sekitar kita, cuman kita ini matanya saja tertutup dengan hijab. Banyak masalah dalam hati kita, nggak bisa melihat kebenaran. Apalagi orang yang hatinya bermasalah, sudah su'dzon dulu sama hamba Allah, halas, nggak bisa lihat keajaiban. Orang kalau hatinya sudah su'dzon sama seseorang, sama makhluk Allah, prasangkanya sudah nggak baik, apalagi su'dzon sama Allah, naudzubillah min dzalik, maka dia nggak bisa lihat keagungan, kebesaran takdir Allah yang luar biasa. Makanya para habaib kita ngajarkan, guru-guru kita ngajarkan, mereka ngajarkan jangan sampai kita melihat orang itu dengan pandangan yang su'dzon, merendahkan, apalagi nganggap remeh, apalagi merasa dia lebih di atasnya. Oh, nggak boleh, nggak bisa itu. Siapa tahu orang yang kita lihat itu luar biasa di sisi Allah. Sehingga ada sebuah pepatah, anggaplah setiap orang yang kamu jumpai pertama kali, anggaplah dia Khidir. Anggap apa? Nabi Khidir. Kalau bukan Nabi Khidir ternyata nggak apa-apa, nggak dosa, ya kan? Kalau kita husnudzon salah, husnudzonnya dosa nggak? Nggak. Dan rugi, nggak dosa. Kenapa kita husnudzon kok? Siapa tahu? Lebih baik kita Makanya dalam hadis Nabi sebutkan perkara yang terbaik dan puncaknya kebaikan. Di atasnya tidak ada kebaikan setelahnya. Paling puncak kebaikan. 2 kata Nabi. Puncaknya kebaikan itu ada 2. Apa? Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hamba. Hadisnya Nabi mengatakan khoslatan laisa fawqahuma minal khair. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. 2 hal, 2 perkara. Yang 2 perkara itu kebaikannya di atas, paling puncak. Laisa fawqahuma minal khair. Enggak ada lagi yang lebih baik di atasnya. Puncaknya kebaikan, Masya Allah. Coba dengarkan yang mengatakan Nabi, puncaknya kebaikan. 2 hal ini enggak ada lagi kebaikan setelahnya di atasnya. Laisa fawqahuma minal khair. Enggak ada di atas kebaikan di atasnya dari 2 hal ini. Apa 2 hal itu yang paling baik, puncaknya kebaikan? Yang pertama husnudzan billah. Husnudzan, datang ke majelis ini kalau enggak husnudzan sama Allah percuma. Bagaimana kita enggak husnudzan? Allah sudah gerakkan dari rumah. Allah kasih kita mampu jalan sampai sini. Allah selamatkan dalam perjalanan sampai duduk sini. Allah mudahkan kita sampai sini. Allah izinkan kita duduk sampai tempat ini. Terus kalau enggak husnudzon bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, akan menerima tobat kita, akan memberikan hajat kita, enggak husnudzon semacam itu, rugi. Husnudzon, Allah sudah hadirkan kita di sini, maka yakinlah Allah akan beri kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma. Karena di sini bukan ngurusi dunia, di sini bukan ghibah, di sini bukan maksiat, di sini bukan bahas politik. Di sini bukan ngurusi hal-hal yang enggak penting, di sini untuk zikir, salawat, tawasul, ngaji. Alhamdulillah.
Kalau Allah gak ingin baik kepada kita, gak dikirim ke sini kita. Paham ya? Makanya yang diberi kemudahan berbuat baik, husnudzonlah kepada Allah bahwa saat itu Allah lagi sayang sama kita. Amin Allahumma. Kalau sudah disayang, minta sekalian, ya Allah, jangan bangkit dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni ya Allah. Jangan bangkit kecuali dosa orang tua kita diampuni ya Allah. Jangan bangkit kecuali masalah kita diselesaikan problemnya dengan baik ya Allah. Itu. Jangan bangkit kecuali kami dan keluarga kami, istri atau suami kami dan anak-anak kami diberkahi hidupnya ya Allah. Diberi hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kami jadikan anak yang soleh-soleh. Mumpung diberi kasih sayang di tempat baik, acara baik, berzikir, bersolawat, bertawasul, minta sama Allah yang baik. Niat yang baik. Mudah-mudahan dikabul semuanya ada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua hal tadi, prasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Itulah puncak kebaikan. Itulah puncak kebaikan yang di atasnya tidak ada yang lebih baik lagi. Masya Allah. Nikmat. Kalau dalam hatinya kita sudah husnudzan sama hamba Allah, husnudzan sama Allah dan hamba Allah, selesai. Hati bersih sudah. Lihat siapapun gak pernah nganggap, maaf, jangankan nuduh yang macam-macam. Lihatnya semua lebih baik. Yang lebih kecil misalnya umurnya jauh dari kita lebih tua, mereka lebih kecil. Lihatnya, ini anak belum kenal dosa, anak sudah kenal dosa dulu, Masya Allah. Dia belum kenal dosa, anak sudah dosa. Dia belum bohong, anak sudah bohong, karena anak sudah besar jauh di atas umurnya. Maka dia lebih baik dari kita orang. Anak ini, maaf, masih bersih, catatan amal dosanya masih sedikit, kalau saya sudah banyak. Jadi lihat yang kecil, husnudzon. Kalau lihat yang lebih sepuh-sepuh misalnya yang di depan kita, orang-orang tua kita, Masya Allah, sudah sepuh, masih disayang sama Allah, mestinya udur tapi dimudahkan hadir majelis misalnya. Mereka lebih kenal sujud kepada Allah sebelum saya. Mereka sudah kenal Allah, sudah berzikir, sudah bertauhid, sudah sujud pada Allah sebelum kami. Mereka lebih baik dari kami. Lihat siapapun tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Cara pandangnya dalam memandang makhluk Allah husnudzan. Cara pandang dalam melihat hamba Allah selalu apalagi kita lihat orang-orang soleh, apalagi kita lihat para ulama, apalagi kita lihat para guru, apalagi kita lihat para aulia yang punya peranan dakwah di Nusantara ini, para habaib yang maaf sudah meninggal ratusan tahun saja masih bisa mengumpulkan puluhan ribu orang dalam haulnya. Para habaib kita yang sudah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun bisa mengumpulkan umat Islam untuk ingat sama Allah, untuk tobat, untuk nangis. Dengan haulnya satu orang mengumpulkan ratusan ribu orang. Bayangkan. Mereka orang spesial. Mereka walinya Allah yang saat ini sedang dituduh macam-macam sama orang-orang yang hatinya bermasalah. Na'udzubillah min. Ribuan mereka ada di Nusantara. Ratusan orang-orang yang wali-wali ini. Haulnya dikunjungi oleh ribuan bahkan puluhan ribu sampai ratusan ribu. Mereka orang-orang mulia yang waktu di dunia gak mungkin dihormatin sampai diholin ribuan, kecuali di dunia dia menjadi orang yang baik, orang soleh, panutan, nyebarkan dakwah, nyebarkan akhlak, ngayomi umat, dicintai sama umat. Gak mungkin kalau bukan orang baik terus ada yang holi tiap tahun sampai ribuan orang hadir. Gak mungkin kalau bukan orang mulia di sisi Allah. Ribuan. Kita lihat Habib Muhammad bin Tahir di Tegal sini, 15 Sya'ban halnya, nisfu Sya'ban, ribuan orang hadir. Itu sudah 129 tahun yang lalu. Halnya itu sudah 129 atau 30 kemarin. Coba bayangkan. Sudah meninggal tapi namanya harum, yang datang bukan cuma dari Tegal, dari luar-luar kota, dari luar Jawa, bahkan dari luar negeri. Coba ya. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang menggerakkan orang luar negeri, luar Jawa, luar kota, tanggal 15 nggak kasih uang, nggak dikasih uang, nggak dapat uang, nggak disangoni, nggak dapat hadiah, bahkan mengeluarkan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, biaya sendiri, bensin tol sendiri, tapi datang dengan senang hati setiap tanggal 15 Sya'ban ke sini. Bentar lagi ada hall di mana, di Cikura misalnya. Kiai siapa? Kiai Armia dari mana-mana. Di sini tanggal Rajab tanggal 20 Rajab
Dari mana-mana Ki Said. Terus di Pemalang ada Habib Soleh bin Segaf Al-Habsyi Pagaran 15 Syawal dari mana-mana. Di Pekalongan 14 Sya'ban dari mana-mana. Di Solo nanti bulan Rabiul Tsani setelah Maulid 20 Rabiul Tsani. Di Solo kalau dari Solo dari mana-mana. Banjarmasin, Kalimantan dari mana-mana. Singapura, Malaysia, karena jumpa orang-orang Malaysia datang, orang-orang Singapura datang. Hallnya besar, ratusan ribu orang, bukan puluhan ribu lagi. Hotel sebesar itu nggak cukup, habis semua. Masya Allah, ini mereka adalah para aulia Allah, yang mereka hamba-hamba Allah yang mulia. Bagaimana kita nggak husnudzon sama mereka? Bagaimana ada orang kok malah suudzon sama mereka? Masya la haula wala quwata. Jadi maaf, saya di majelis ini akan selalu ngajak untuk diri saya dan antum semua yang hadir, jika ingin bahagia dan selamat, gunakan dua hal ini yang kata Nabi yang mengatakan dalam hidup kita menjadi gaya hidup. Dua hal ini apa? Husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada semua hamba, lebih-lebih kepada orang-orang yang memang Allah tunjukkan kemuliaan. Sudah Allah tunjukkan kemuliaannya, karomatnya, barokahnya Allah tunjukkan ratusan tahun kok, masa ada satu orang suudon ikut-ikut suudon? Bahlul banget ini orang. Ratusan tahun umat menikmatin barokahnya, makomnya diziarahi nggak pernah berhenti. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang Masya Allah nggak tahu saya mau ngomong apa nih. Suudon ikut-ikut suudon. Kalau bukan orang celaka nggak mungkin ikut suudon. Kalau memang orang celaka yang Allah benci, maka caranya Allah tanamkan kebencian kepada wali-walinya Allah. Karena Allah kalau ingin menghancurkan orang, melaknat orang, membenci orang, ditanamkan benci sama orang-orang baik. Ditanamkan benci sama wali-walinya Allah. Bani Alwi ini yang di hall ini, Bani Alwi semuanya keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Habaib ini. Mereka orang-orang yang orang-orang yang ratusan tahun sudah diakui kemuliaannya, kewaliannya, karomahnya. Coba lihat Habib Abdurrahman Al-Habsyi Cikini. Pernah ziarah Cikini orang? Kutune pisan-pisan dicak ziarah Cikini. Habib Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi Cikini. Itu dulunya kuburannya kecil, nggak terlalu luas, ada kayak kubah. Tanahnya kuburan itu di pusat kota, di Menteng. Tanah termahal di Jakarta Pusat. Paham ya? Menteng itu tempat orang-orang kaya. Tanah itu sudah dibeli orang kaya, pengusaha, mau dibikin apartemen mewah. Apartemen yang mau dijual, mewah apartemennya. Menteng. Tapi tanah yang sudah dibeli ada makom kecil namanya makom Habib siapa? Abdurrahman Al-Habsyi, Abdurrahman bin Abdillah. Pikirnya orang yang punya uang, ini makom diangkat aja, dipindah, kasih tanah yang lebih besar, biar orang yang ziarah leluasa tanahnya besar, dipindah aja. Daripada ganggu perumahan istimewa, elit, apartemen elit ini kalau dibangun harus nabrak makom, sebab panjang kayak gini, tengah-tengahnya ada makom itu. Maka bayarlah Pemkot, bayar orang semuanya untuk diangkat, gak bisa. Datangkan alat berat yang 300 ton beratnya untuk ngangkat makom yang kecil, patah. Dipanggil lagi orang-orang yang ahli, sampai akhirnya saat mau dibongkar kuburannya, muncrat keluar air. Tahun 2010 kejadiannya. Itu keluar di TV tuh, saya lihat di TV, bahkan pada WA. Ini apa Habib? Di TV ada Habib Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Terus keluar airnya, di bendung nggak bisa, terus mancur terus. Akhirnya disalurkan pakai pipa-pipa supaya nggak banjir, salurkan ke pipa, ke rumah, kemana, ke sumur, ke tampungan, nggak berhenti. Sampai peneliti tentang geologi, ahli geologi didatangkan. Ini sampai kapan berhenti air ini? Kita kewalahan takut kebanjiran, air muncrat terus. Para ilmuwan ngomongnya begini, oh ini karena musim hujan. Nanti bentar lagi kalau musim kemarau berhenti sendiri. Paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan berhenti. Nggak mungkin sampai berbulan-bulan. Tapi ini keluarnya, ya tunggu aja. Disalurkan aja, ditampung aja di satu, atau dibuang ke laut, dibuang ke kali misalnya. Nanti berhenti sendiri, nggak lama 1 bulan aja nggak ada. Itu orang ngomong begitu. Coba sampai kapan
sampai sekarang nggak berhenti. Bukan 1 bulan, 2010, sekarang 2023, 13 tahun. Sekarang dipakai kayak ledeng gratis ke masyarakat sekitarnya. Apartemen itu pakai air itu. Sampai sekarang airnya. Bahkan karena yang nyuruh bongkar itu maksa istilahnya, akhirnya sakit. Gak bisa sembuh, berobat kemana-mana. Yang punya saham terbesar apartemen itu sakit, gak bisa sembuh. Akhirnya apa kata orang-orang kampung itu? Sudah minta maaf sama Habib ini, dibangun yang bagus, jangan dibongkar, terus mandi airnya ini, nanti sehat. Akhirnya mandi airnya sehat, sekarang nggak dibongkar, malah dikasih space besar, ruangan, dibangunkan majelis, pakai marmer termahal, selembar 1 juta marmernya itu dibangun sama dia. Karena dia sehat, sembuh dari penyakitnya. Nggak dibikin. Antum kalau ziarah sini, antum masuk samping, sebelahnya apartemen mewah. Di belakangnya apartemen dipotong 1 tugel, 1 ruangan besar buat Habib Abdurrahman. Ada majelisnya, nyambung lagi belakangnya setelah makam. Ini karomat. Ini orang-orang mulia. Karomatnya kita lihat, haulnya kita hadir ribuan, tawasulnya sampai sekarang. Orang-orang kampung itu kalau sumur, dulu pakainya sumur orang sekitar situ. Kalau sumurnya kering musim kemarau, supaya sumurnya penuh, ngambil air dari situ, siramkan ke sumur, penuh langsung airnya. Subhanallah. Sakit, ambil mandi binat syifa. Yang lumpuh bisa jalan, yang stroke bisa gerak, bisa bicara dengan air itu. Ini kalau bukan karomah orang mulia, apalagi maaf nasabnya kepada Rasulullah, gak mungkin. Kalau bukan wali gak mungkin. Paham ya? Ya tidak, paham tidak? Kita lihat karomah itu, belum lagi lihat karomahnya Habib Husain bin Abu Bakar luar Batang. Belum lagi Mbah Priuk yang kemarin kejadiannya, antum mungkin dengar beritanya kemana-mana. Mau dibongkar juga sama kan? Mana apa yang terjadi? Berapa? 3.000 Satpol PP. 3.000 Satpol berantakan buyar. Cuma 60 santri yang menjaga makam, 60 atau 70 orang aja. Lawan 3.000 pakai gas air mata, pakai macam-macam. Buyar semuanya. Karena muncul ada sosok yang bikin buyar semuanya. Sampai sekarang nggak bisa dibongkar, jadi situs. Di Singapura, jangan bicara di Indonesia saja. Di Singapura Habib Nuh Al-Habsyi. Kayak gitu kejadiannya. Di tengah kota, dinas tata kota kalau bahasa Indonesia. Dinas tata kota ingin bikin jalan supaya jalan perempatnya lurus biar nggak belok karena ada makam harus dibongkar. Berapa kali di Kuan Yu itu menginstruksikan untuk dibongkar itu. Sampai berkali-kali. Sampai datangkan paranormal ini banyak jinnya katanya. Orang bukan orang Islam kan, orang Cina Kuan Yu itu. Ini jinnya banyak. Terlalu lama jinnya, panggil paranormal, orang India yang ahli sihir. India datang, di Singapura kan ada India, ada Cina, ada Melayu kan. India kumpul, baca mantra-mantra, mental. Cina kumpul dengan mantra-mantranya, mental. Akhirnya manggil orang Melayu. Orang Melayu, Muslim. Kata orang Melayu, ini bukan jin. Ini seorang makomnya orang wali. Menurut kami di kalangan kami, ini orang yang mulia di sisi Allah. Ahli agama, nggak mungkin bisa nggak ngizinkan untuk dibongkar. Sudah lebih baik daripada macam-macam jadi gagal, banyak korban, alat putus, yang mau bongkar gila lari-lari muter-muter sampai nggak bisa dihentikan, jurit, macam-macam kejadiannya. Akhirnya diputuskan dibangun yang bagus, jalannya harus belok, menghindari makam ini. Kemarin dibikin jalur rel kereta. Ya begitu lewat, begitu ke makamnya Habib Nuh, kurang berapa ratus meter diturunkan. Di bawah tanah baru muncul lagi ke atas. Makamnya masih tetap cek. Al-Habsyi, Habib Nuh Al-Habsyi. Di Malaysia banyak, di Brunei, di Thailand, di Filipina, di Kamboja, banyak. Banyak sekali karomahnya mereka. Kita mau husnudzon, kita mau suudzon bagaimana mereka orang-orang mulia. Kampung situ atau orang kafir ngambil manfaat. Orang kafirnya saja ambil. Itu tadi cik ini kan pengusahanya yang punya saham terbesar non muslim, yang tadi ngambil air mandi sehat non muslim dikasih. Saking rahmatnya wali ini kasih sayang, apapun dengan niatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tanamkan husnudzon kepada kita. Apalagi husnudzon kepada para wali Allah, para habaib, para ulama, para kiai yang sudah muncul menjadi orang-orang mulia. Jangan sekali-kali
menjustis, menghukumi mereka macam-macam, apalagi benci. Na'udzubillah. Karena Allah, dengarkan, Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi bahwa pulang kunyah. Buat modal zaman fitnah sekarang ini, na'udzubillah min dzalik soalnya. Pulang fikirkan keselamatan ente, jangan main-main sama para aulia Allah Subhanahu wa taala. Hidup sekali, jangan milih jalan yang salah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah sebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adzali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-walinya aku, walinya Allah, mereka lah dari kalangan habaib, dari kalangan iyai, dari kalangan muhibbin, khususnya dari kalangan habaib Bani Alwi yang ribuan aulia banyak di Indonesia, ratusan aulia, ulama. Maka kata Allah, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali aku, walinya Allah, maka kata Allah, aku umumkan perang padanya. Diperangi Gusti Allah coba. Urip nang dunyane Gusti Allah, mangan rezekine Gusti Allah, selalu butuh maring Gusti Allah, tapi Allah murka sama dia, bahkan Allah umumkan perang sama dia. Mau selamat dari mana? Ilmune sundulangi sisa. Kitab karyanya ribuan sekalian. Sujud sampai batuk saya ke batuk keseng ya. Sujud tiap hari, puasa, zikir, mursyid thariqah, umpama dia dianggap orang hebat, dianggap wali, dianggap, maaf, selama Allah perangi dia, tidak akan selamat siapapun. Ilmu gak jaminan, alim gak jaminan. Banyak orang alim keblinger kok. Banyak orang punya ilmu, ilmunya luas, hebat, diagung-agungkan, dilulukan sama pengikutnya, terakhirnya bahaya. Apa gak jadi bukti, contoh buat kita? Salah satu hadis Nabi menceritakan zaman dahulu, zaman Bani Israel, banyak para ulama yang ilmunya luas, muridnya banyak, yang meninggalnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min banyak. Basiso itu dalam riwayat yang terkenal. Siapa Basiso? Ulama besar. Santri ini bisa melakukan dhuwur banyu, pemaning gurune. Santri ini melakukan dhuwur banyu apa mening? Kalau ngaji hadir itu 12.120 apa 12.000, 14.000, ribuan zaman dulu loh ini. Santrinya ribuan. Tapi meninggalnya disebutkan sama Nabi keluar murtad. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ada kisah saya dengar dari Habib Umar, di satu negara ulama besar, pengikutnya banyak, santrinya banyak. Meninggalnya di gereja lagi dibaptis. Ulama besar. Apa kisahnya? Ulama ini sombong banget. Ulama ini nggak mau ditegur, nggak mau dikritik. Dia merasa paling sudah, memang alim dia, pengikutnya banyak, sehingga dia sombong dengan ilmunya, dan Allah murka dengan kesombongannya. Padahal yang ngasih ilmu Gusti Allah, ilmunya Gusti Allah. Kok sombong? Sifat sombong, takabur itu al-mutakabbir cuma punya milik hak Allah saja. Manusia nggak boleh. Kalau ada manusia memiliki sifat mutakabbir, kibir, maka dia bersaing dengan Allah, dan Allah nggak mau disaingi oleh makhluknya sebagai penciptaannya. Nggak bisa. Dhaif, lemah, dikasih, dihidupkan sama Allah, mau merasa seperti Allah, takabur, na'udzubillah min. Akhirnya Allah murka. Cuma satu caranya, gampang banget supaya nutup dia su'ul khotimah. Allah cuma kirim perempuan cantik lewat depan rumahnya pas dia lagi duduk depan rumah. Perempuan cantik ini lewat, dia duduk depan rumah, dia lihat wajah perempuan cantik, terus langsung Allah transfer rasa cinta yang di atas rata-rata, di atas dosis normal. Dikasih senang, dalam wadon ayu terus dimin senang nang Gusti Allah, sampai orang bisa turu bengi kowe. Bayangan be, nggak bisa tidur, pengen ketemu lagi siapa, ku anaknya siapa, ayu nemen, pengen tak kawin, terus dibikin gitu sama Allah. Dilewati satu perempuan, ditransfer cinta yang di luar nalar, nggak bisa tidur. Malam inget, esok-esok pan mulang wong kiai ya, ulama ya, jadi kan ngajar, baca kitabnya katanya wajah wong wadon gue. Subhanallah, bayangan, sampai sudah nanti kita lanjutkan, pikir. Sampai akhirnya dia penasaran, mengganggu pikirannya, gak bisa tidur, gak nafsu makan, mulang orang bisa, coba dibikin sama Allah begitu, coba bayangkan, na'udzubillah min dzalik, nasallahu alaihi.
Kemudian orang kiai itu, ulama itu nyuruh santri terdekatnya, santri khususnya, biar jangan rame. Malu kan lo kan kiai penguliti wong wadon. Santri sing bisa dipercaya diwisiki. Wingi berapa hari yang lalu ada perempuan lewat sini jalan. Gini cantik. Coba cari tahu. Siapa? Anak siapa dia? Saya harus dapatkan dia. Saya mau nikahi. Biar jangan keganggu terus. Dikecilin jangan besar-besar. Biar jangan terganggu bikin. Akhirnya cari tahu santri. Gelisah cerita ketemu rumahnya, ketahuan, ngomong sama kiainya, sama ulama tadi. Syekh, saya tahu orangnya. Rumahnya sebelah kampung kita. Oh ya, ciri-cirinya gini, rambutnya sudah sebutkan. Datangi. Ayo sama anak, jangan kasih tahu yang lainnya. Dia nggak sadar Allah tahu. Dia nggak sadar Allah. Mungkin santrinya bisa dikuncikan ngomong sapa-sapa, tapi Allah tahu. Dan ini skenario Allah untuk menjerumuskan seorang ulama yang sombong. Ulama kan takut sama Allah. Ulama kan sebetulnya orang mulia. Ulama itu bisa memberikan syafaat, tapi kalau sombong hina sudah. Bahaya. Datanglah ke rumah orang yang di dalamnya ada perempuan cantik tadi. Ketuk pintu, datang didampingi sama santri yang tadi tahu. Buka pintunya, ayahnya. Karena laki-laki yang buka ayahnya. Ayahnya kenal, ini ulama terkenal. Kaget. Ajib, ini orang yang terkenal, orang yang hebat, yang pengikutnya banyak, ke rumah saya ada apa ini? Kalau nggak penting nggak mungkin. Sudah kenal saya. Siapa yang nggak kenal jenengan? Jenengan orang hebat, orang terkenal ini. Terus ada apa nih? Saya kayak bingung. Jenengan ke rumah saya ada perlu apa nih? Kalau nggak penting nggak mungkin. Kata dia, iya penting banget saya kesini. Apa? Penting apa? Katanya di rumah ini ada perempuan yang ciri-cirinya begini. Oh iya itu putri saya. Coba mau lihat betul nggak perempuannya? Coba disuruh keluar punya. Oh iya itu. Begitu lihat yang kedua kali, tambah dosis cintanya. Jadi ditransfer. Allah kalau sudah mau kasih ya Allah. Makanya kadang-kadang maaf. Banyak laki-laki gagal karena bisnisnya gagal, ilmunya gagal, bahkan karir politiknya gagal karena perempuan. Perempuan itu kalau sudah jadi fitnah, Allah jadikan fitnah, masalah falafiyah. Allah jadikan fitnah, orang hebat jadi enggak hebat depan perempuan itu. Makanya kata Nabi, tidak aku tinggalkan fitnah setelah aku wafat kepada umatku melebihi fitnah seorang wanita yang buruk tentunya. Fitnah bagi kaum laki-laki adalah wanita. Hati-hati, kaum wadon hati-hati jadi fitnah. Perempuan jangan menjadi asbab fitnah bagi kaum laki-laki, dan laki-laki jangan sampai ke fitnah perempuan. Amin Allahumma. Masuk rumahnya ditunjukkan ini, iya betul itu putri. Kemarin beberapa hari saya lewat rumah saya kok teringat sehingga saya jujur, saya senang sama putri kamu. Saya mau nikahi, minta apa saja, yang penting saya nikahi. Mau minta dilamar apa? Ya ini orang pengaruhnya besar, duitnya akeh, sugih. Udah semua ada. Paham ya? Ditawari, saya mau ngelamar, saya mau nikah putri jenengan, silahkan minta dilamar apa, yang penting saya bisa nikah dengan putri jenengan. Sebentar. Kata orang tuanya, kenal saya enggak? Enggak mau tahu, yang penting itu anak kamu kan, sudah saya mau nikah sama kamu. Nanti dulu, Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Syekh atau siapa nih ulama ini, antum itu enggak kenal saya berarti. Ya sekarang saya mau kenal, nanti dulu, saya ini Nasrani. Saya ini agamanya Kristen, Nasrani saya. Bingung ya. Jenengan kan Islam, kiai, gak mungkin katanya Islam nikah sama. Mungkin saja, masuk Islam saja. Nanti saya bangun rumah, saya bangun macam-macam. Syahadat, biar kita bisa nikah, saya ajak kamu. Enak aja nyuruh saya masuk Islam, kamu masuk Kristen. Ditantang lagi, kan orang Nasrani digampangkan masuk Islam saja. Mentang-mentang punya uang, suruh pindah agama, marah ini. Kata ayahnya, enak saja nyuruh saya masuk. Kamu yang mau butuh istri saya, butuh putri saya, kamu masuk Kristen. Bingung, akhirnya nggak ketemu kan, pulang. Nyatanya orangnya Kristennya kuat, nggak bisa dipengaruhi dengan harta. Bingung, balik tambah puyeng, kayak mutan maning, sampai sakit kiainya, nggak bisa tidur, sakit. Kata kiainya, ini gimana caranya?
Saya semakin hari semakin ingat, semakin rindu, semakin kangen. Pengennya mau apa ya? Pengen melakukan muncul dewek. Oh dong cinta kan itu ya. Apa mending cintanya overdosis kan bahaya banget. Akhirnya apa yang terjadi? Datangi lagi. Dengan bawa hadiah macam-macam. Barangkali dikasih hadiah hatinya lulu. Datang sama santri ngerayu lagi. Gini saja. Minta apa saja. Kalau bapak ini nggak mau masuk Islam nggak apa-apa. Yang penting putrinya masuk Islam biar kita bisa nikah. Kata putrinya, nggak bisa saya nggak mau keluar dari Kristen. Terus kata bapaknya begini, ini bapaknya Kristennya kuat ternyata, keyakinannya kuat. Kata ayahnya, kalau memang cinta sama anak saya, coba perjuangkan cinta kamu supaya dapat anak saya. Maksudnya, saya selain mau nerima, tapi saya mau dengan syarat apa? Ini saja, ikutin kami. Nikah dengan cara kami di gereja, dibaptis, nanti kamu didik, mungkin kalau sudah jadi istri kamu dirubah barangkali mau masuk Islam, tapi nikahnya di gereja. Nikahnya pakai cara kami. Kami baptis dulu supaya satu keyakinan, setelah nikah bahwa mau pindah ke Islam lagi monggo, yang penting saya ingin nikahkan putri saya dengan agama Kristen dan kamu masuk agama kami dalam pernikahan. Begini kiai, gak mungkin saya masuk. Pulang 2 kali, tapi tambah parah. Akhirnya ngomong sama santrinya, sudah saya mau turutin, gampang, kita ikutin saja. Yang penting saya bisa nikah, kita ikutin, kita ke gereja, kita sudah. Yang penting nanti gampang syahadat lagi. Setelah syahadat masuk Islam, yang penting istri saya nanti saya masukkan Islam. Enak banget seakan-akan Islam itu di tangannya dia. Hidayah minallah, nggak gampang. Dia pikir yang penting nikah, ikutin caranya, dapat istri, nanti suruh syahadat, masuk Islam, selesai. Di sini awal. Datang lagi, ya khair, saya terima syaratnya, tapi dengan syarat juga, saya nggak mau nikah di kampung sini, saya mau nikah di tempat yang jauh biar orang nggak kenal saya. Cari gereja yang besar di luar kota sana, saya nikahnya di sana. Dan jangan kasih tahu siapa-siapa, saat nikah cuma keluarganya kalian saja. Dia terkenal orang, jauh. Diiyakan sama bapaknya ini. Oh, kalau cuma syaratnya cari gereja di luar kota, gampang. Saya punya kenalan pendeta di gereja ini, gereja tinggal milih yang paling jauh. Disediakan semua fasilitas pernikahan. Dia datang dengan santri spesialnya. Jeregiana cuma ngomong sama-sama. Aja ngomong. Santrinya sih nurut bayang apa jere kiai. Dia nggak sadar bahwa Allah lihat semuanya. La haula wala quwata illa billah. Jalan. Transit di satu tempat, terubah pakaian kiainya menjadi pakaian seperti orang Nasrani, semuanya. Masuk bareng. Jreng jero gereja. Begitu ngadep pendeta disiram air apa itu namanya? Air baptisan, dibaptis, diiyakan semua, yang penting bisa nikah. Setuju, yakin, mau nikah harus keyakinannya sama suami istri. Mau merubah keyakinannya? Mau. Supaya nikahnya sah menurut gereja harus satu keyakinan. Mau. Lagi mau Allah utus Israel. La ilaha illallah. Di saat dia mau sudah murtad dia sudah. Mau pindah, mau satu keyakinan dengan calon istri, mau dibaptis, mau. Jebrut benang Israel. Cuk. Jantungnya berhenti seketika. Jatuh di tengah gereja. Belum dapat perempuan, enggak dapat, apalagi nikah. Belum sampai 1 malam, dia masih proses saja, belum berhasil bahkan, enggak mendapat perempuan, tapi mendapatkan Israel yang nyabut dengan kasar di tempat yang paling buruk. Gereja, ulama besar loh. Rame. Santrinya kaget. Selama ini diikutin meninggalnya kayak itu hina banget karena perempuan, melepaskan akidah, mau ke gereja demi perempuan. Satria lari, ngomong sama keluarga, mati di gereja, rame. Coba bayangkan ulama, sombong, Allah murka, su'ul khotimah. Apalagi kita bukan ulama sombong, naudzubillah. Hati-hati, nggak jaminan ilmu itu, ngeri kita orang. Apalagi orang awam pendosa seperti kita orang terus ikut-ikut sombong, ikut-ikut suudon sama orang, merasa hebat, nganggap orang lain nggak bener, nuduh, naudzubillah. Na'udzubil. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita.
Mudah-mudahan husnul khotimah.